Selamat malam para pemirsa. Pada video kali ini guru memberi atau membuat judul politik atau agama selama ini yang berkembang di dunia sejak mulai tahun kurang lebih 1 Masehi sampai 2022 Masehi ya. Agar kalian para pemirsa, khususnya para murid dan santri, agar tahu dan benar-benar mengerti apa yang dimaksud agama dan apa sebenarnya politik, dan agar nanti bisa membedakan mana yang disebut tuntunan. Sesungguhnya yang aku ajarkan kepada kalian semua itu adalah tuntunan, beda dengan yang di luar sana. Sebelum guru memberi kesimpulan, memberi penjabaran dan penjelasan tentang apa yang di kaset ini yang berjudul politik atau agama, guru mengulas lagi dari judul kaset yang jati diri tadi. Coba diulas lagi ya. Masa ada manusia masih melakukan aktivitas di atas bumi, masih di lingkungan sendiri, masih di rumah sendiri, masih di kamarnya sendiri, masih di ranjangnya sendiri, dan masih yang dinaikin istrinya sendiri, itu masih baca doa. Coba konyolnya bangsa kita ya. Yang konyol ya, doa-doa itu kan diajarkan oleh guru-gurumu kan. Gurumu katanya turunannya para nabi, para ambiya ya. Coba. Nah, sedangkan negara lain naik roket, naik Apollo yang jauh dari bumi itu tanpa doa itu lo selamat. Coba yang lebih konyol ya. Doa suami istri. Muridnya bacanya sama, gurunya sama, kiainya doanya sama dengan muridnya, ulamanya sama dengan muridnya. Kira-kira para pejabat yang di atas sana, doa waktu naik istrinya doanya sama atau berbeda? Coba, barangkali sama paling ya. Coba begitu konyolnya ya. Doa itu minta keselamatan. Lah yang dinaikin itu istrinya kena musibah apa? Coba. Semoga Anda tidak tersesat mengikuti guru-gurumu yang dalam kekonyolan, orang-orang yang dalam kesesatan itu. Para pemirsa, para murid ya. Yang lebih konyol lagi di Indonesia. Ada doa kan, katanya saya tidak paham. Allahumma jannibnas syaiton ya. Doa itu katanya dikhususkan untuk istrinya. Yang lebih konyol di peradaban di negara Republik Indonesia di zaman-zaman dulu sampai sekarang. Doa yang selayaknya untuk istrinya dipakai untuk selingkuhannya. Yang lebih konyol lagi, mau berselingkuh pakai doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jannibnas syaiton. Coba, loh mengapa kalian kok tidak tertawa? Mengapa tidak berpikir? Anda itu dibodohi oleh gurumu, maksudnya begitu. Anda itu dicerumuskan oleh kiai-kiaimu, kok malah ikut ngaji di situ. Para pemirsa, para murid, coba ya tentang politik dan agama, biar kalian tahu. Coba diberi analisa oleh guru. Sejak 1 Masehi, jauh ya 1 Masehi itu, sekarang 2020. Ada peradaban sebenarnya di Jawa itu peradaban udah banyak lah, tapi guru pakai peradaban yang umum Masehi. Karena perjalanan sampai sekarang agama yang terbesar atau yang dianut di dunia adalah agama Kristen atau Nasrani, meskipun dibagi ada yang Protestan dan Katolik macam-macam. Coba dengarkan baik-baik ya. Orang-orang masa lampau, manusia masa lampau ya, membuat statement, membuat arahan, membuat motivasi. Siapa yang mengikuti ajarannya dijanjikanlah surga, Pak. Sehingga manusia berbondong-bondong mengikuti. Dalam perjanjian atau janji suatu tempat keindahan yang disebut surga, itu tidak hanya sebatas hanya surga-surga, tidak. Di situ ada bahasa atau doa. Bahkan sering yang digaungkan, mohon maaf untuk saudara-saudara yang dari Nasrani atau juga dari Protestan, Kristen dan Katolik, saya coba masuk ke ranah tentang observasi ya, tidak menyinggung karena ini observasi. Dari agama yang dari Masehi coba dijanjikan siapa yang mengikut, siapa yang mengikuti ajarannya masuk surga.
Di dalam bahasa di situ kan disebut bahwa Tuhan Allah berada di surga, Tuhan Bapa yang di surga. Sehingga banyaklah pengikut dengan janji-janji seperti itu. Dan diberi statement, diberi arahan, janji yang sangat mudah. Mohon maaf sekali lagi untuk saudara-saudaraku yang di agama sana, karena ini observasi tidak menyinggung. Hanya disuruh bertepuk tangan, dijanjikan surga. Dan pada waktu itu berkembang sampai ratusan tahun, bahkan sampai menyebar ke seluruh penjuru. Bahwa Tuhan Allah, Tuhan Bapa yang di surga. Dengan berjalannya perkembangan waktu, peradaban berkembang. Ada manusia lagi yang mengaku katanya utusan dari langit. Coba. Ada lagi ini coba. Manusia mengaku katanya utusan dari langit, dapat wahyu, tidak ada saksinya, dan tidak akan pernah ada bisa diterangkan. Memberikan janji kepada umatnya agar pengikutnya banyak dan mengikuti arahnya apa yang dimaukan. Juga dijanjikan surga. Nah, agama yang kedua ini sampai menyebar juga ke seluruh penjuru ke dunia. Dijanjikan tempat yang disebut surga. Janjinya pun begitu sangat mudah. Hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga. Apalagi kalau mau meninggal, hanya mengucapkan la ilaha illallah sudah masuk surga. Artinya apa bila dikesimpulkan para pemirsa? Begitulah orang-orang peradaban masa lampau membuat statement dogma untuk pengikutnya sangat dimudahkan. Yang satu hanya disuruh tepuk-tepuk, yang satu hanya untuk mengucapkan la ilaha illallah sudah dijanjikan surga. Tapi bila ditarik kesimpulan biar kalian paham, benarkah itu politik atau agama, benarkah itu tuntunan atau politik? Sebelum ada agama Islam, agama pertama kan Nasrani, disebut juga agama Kristen. Sudah memberi statement keterangan bahwa Tuhan Allah, Tuhan Bapa di surga. Agama yang baru membuat statement bahwa di surga ada bidadari. Coba, para pemirsa, para murid, bagi para kalangan penggemar fan berat agama yang di sebelah sana, karena ini observasi ya. Dari agama Nasrani, agama Kristen, sudah memberi statement, membuat keputusan dan menetapkan bahwa Tuhan Allah di surga. Ada manusia mengaku dari utusan langit juga, membuat dalil, membuat ayat bahwa di surga ada bidadari. Bila sejarah peradaban manusia ditarik kesimpulan, kalau di surga itu Tuhan Allah, Tuhan Bapa di surga, lantas agama yang baru membuat statement di sana ada bidadari. Itu kan sudah ada undang-undangnya, itu adalah pelecehan agama. Bagaimana mungkin Tuhan di surga diterangkan ada bidadari? Lah kalau bidadari pemimpinnya itu Bapak Tuhan Allah, ini kan pelecehan. Coba kalau saya memakai bahasa yang konyol, masa Tuhan itu dimucikarikan? Mengapa para pemirsa, para penggiat-penggiat agama, kok ini tidak dilaporkan kepada negara? Di badan yang melindungi atas nama ketuhanan dan keyakinan. Bagaimana bisa diterima oleh akal yang sehat? Agama satu mengatakan, agama satu menerangkan bahwa Tuhannya di surga. Agama yang baru, ada nabi baru menerangkan di sana ada bidadarinya. Nah, kalau nanti ada manusia yang mengaku nabi lagi, nanti diterangkan bahwa di surga ada berbintangnya nanti. Nah, peradaban yang akan datang ada manusia mengaku nabi lagi. Nanti ada karaoke-nya lagi. Nah, dengan sedikit memahami tentang peradaban sejarah, sesungguhnya kalian akan sadar bahwa agama yang dilakukan manusia 2000 tahun sampai sekarang itu adalah politik dan permainan orang-orang masa lampau. Semoga sedikit memahami ini, Anda kalian sadar dan sadarlah sesungguhnya kalian adalah terjerumus dan dijerumuskan atas nama dogma, atas nama keyakinan, dan atas nama keimanan. Sesungguhnya surga adalah tempat orang yang berilmu dan orang-orang yang melakukan kebajikan, bukan hanya bertepuk tangan dan tidak hanya mengucapkan kalimat.
Sesungguhnya surga adalah tempat rahmat bagi manusia yang berpikir dan manusia yang berbudi luhur dan manusia yang berakhlakul karim. Semoga sedikit memahami tentang politik dan agama. Pilihlah agama, pilihlah politik sesuai Anda. Semoga itu menjadi tuntunan Anda. Bila kalian terjerumus setelah meninggal, itulah risiko yang kalian terima. Semoga petunjuk video ini membuka cakrawala pemikiran seluruh umat bangsa di seluruh penjuru dunia. Wabillahi taufik walhidayah, waridho walinaya. Assalamualaikum.